Dalam manifestasi Partai Gerindra itu adalah kembali kepada 145. Nah, hari ini saya menagih. Saya menagih, ya kan, menagih komitmen Gerindra. Yang hari ini Partai Gerindra telah menawarkan dua tokoh. Satu Presiden Prabowo Subianto, satu sekjennya adalah Ketua MPR, Saudara Ahmad Muzani. Nah, bagaimana kedua tokoh besar ini, yang hari ini satu sebagai Presiden, satu sebagai Ketua MPR, punya komitmen kembali kepada 145. Komitmen Partai Gerindra untuk mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sebagaimana tercantum pada misi partai itu, dipertanyakan. Pasalnya, selain komitmen itu tidak tercermin dari formasi Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diumumkan pada tanggal 21 Oktober tahun 2024, juga tidak tercermin pada pemilihan paket pimpinan DPD RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Sebab, sebelum pemilihan dilakukan, pada tanggal 1 Oktober tahun 2024, paket calon pimpinan DPD RI yang terdiri dari Sultan Bahtiar Nazamuddin, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yoris Rawiyai, dan Tamsil Lindrung menemui Prabowo Subianto yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, akan tetapi telah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Kemudian, ketika pemilihan dilakukan yang diwarnai kericuhan karena diduga terjadi kecurangan, paket itu menang dengan mengalahkan paket calon pimpinan DPD RI yang terdiri dari Lanyala Mataliti, Nono Sampono, Andi Muhammad Ihsan, dan Elviana. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi meyakini, kalau kemenangan Sultan Nazamuddin dan kawan-kawan tak lepas dari pertemuan mereka dengan Prabowo, dan menurut dia, ini menunjukkan kalau Partai Gerindra tidak konsisten. Sebab, Sultan Nazamuddin dan kawan-kawan ditengarai sebagai pendukung Undang-Undang Dasar 2002, sementara Lanyala merupakan figur yang getol menyuarakan agar Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, sesuai dengan misi Gerindra. Muslim menilai, Lanyala sengaja disingkirkan karena perjuangannya untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan anggota Hizbullah Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Si Bintang Pamungkas dan teman-teman di Guntur 49. Barusan kami selesai melakukan diskusi, bincang-bincang dan sharing terkait dengan persoalan setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan penyusunan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan banyak hal yang menarik dari pembicaraan tadi. Yang hadir adalah Profesor Si Bintang Pamungkas, Bang Amir Hamzah, Isy Nugroho, dan teman-teman yang lain. Ada adik kita yang muda, Saudara Jack, dan juga ada sejumlah pembicara yang lain. Yang menarik dari pembicaraan itu adalah hari ini setelah menjadi pembahasan diskusi hampir sekitar 2 jam, itu menyimpulkan bahwa komitmen Guntur 49 tetap kembali kepada Undang-Undang 45. Dan itu saya pesankan khusus vandal, tulisan-tulisan grafiti di berbagai tembok-tembok jalan-jalan lakukan oleh Saudara Lubis, pendapatan Lubis itu terus dilakukan. Dan saya juga akan mengadakan pertemuan besok dengan kelompoknya Bang Hatta Taliban. Nah, sekarang ini kan setelah Pilpres 2024, itu terpilih Prabowo Subianto sebagai presiden. Beliau ini berasal dari Partai Gerindra. Nah, dalam manifestasi Partai Gerindra itu adalah kembali kepada 145. Nah, hari ini saya menagih. Saya menagih, ya kan, menagih komitmen Gerindra. Yang hari ini Partai Gerindra telah menawarkan dua tokoh. Satu Presiden Prabowo Subianto, satu sekjennya adalah Ketua MPR, Saudara Ahmad Muzani. Nah, bagaimana kedua tokoh besar ini, yang hari ini satu sebagai Presiden, satu sebagai Ketua MPR, punya komitmen kembali kepada 145. Pada pemilihan Ketua DPD 1 Oktober yang lalu, saya mencium arena kurang baik, atau ada kabar-kabar bahwa penyingkiran Lanyala Mataliti
sebagai ketua DPD itu akibat salah satu di antaranya adalah isu yang diusung oleh Lanyala Mataliti sebagai ketua DPD selama 5 tahun memimpin, mengembalikan kepada Undang-Undang 45 asli. Nah, jadi saya minta dalam persoalan ini Presiden Prabowo Subianto dan Ketua MPR yang juga adalah Sekjen Gerindra mohon akan dijawab ini. Apakah betul, ya kan, penyingkiran Lanyala Mataliti sebagai ketua DPD itu akibat orang itu? Ya karena apa? Kalau memang Gerindra komit, mestinya Lanyala Mataliti yang selama ini sudah dengan melakukan pelembagaan gerakan kembali ke 45 itu melalui DPD itu mestinya didukung, bukan calon yang lain. Kenapa? Setelah pertemuan Sultan Najamuddin, Tamsil Lindung, Yoris Rawiai, dan Ibu Ratu Kemas itu, lalu setelah itu pada saat pemilihan, ya kan, yang saya dengarkan isu pada saat pemilihan lalu kemudian terjadi swing suara itu dibawa untuk mendukung Sultan Najamuddin. Nah, ini persoalannya adalah kalau memang demikian, berarti Partai Gerindra sendiri tidak konsekuen. Bayangkan saja, dalam manifesto politiknya mendukung, tetapi kenyataannya kenapa seolah-olah melemparkan atau membuang atau menyingkirkan tokoh sebesar Lanyala Mataliti yang sudah susah payah datang ke berbagai daerah, datang ke kampus-kampus, masyarakat adat, tokoh-tokoh dikumpulkan. Untuk apa? Hari ini solusinya adalah kembali ke 45. Kemudian disingkirkan. Ini menjadi pertanyaan besar. Nah, apakah proses pemilihan ketua DPD ini ada aroma kekuasaan liberal, aroma kekuasaan uang, atau aroma kekuasaan oligarki yang bermain ini? Kalau hanya terpilih, isu itu akan tetap dan mereka susah bermain. Ini curigaan saya. Nah, oleh sebab itu, mohon kepada saudara Prabowo sebagai presiden hari ini dan saudara Ahmad Muzani sebagai ketua MPR, mohon menjawab pertanyaan saya ini. Kalau memang benar manifestasi partai politik Gerindra adalah diantaranya tempat yang berlima, kenapa Lanyala disingkirkan? Ada apa? Ini cuma masalahnya kan? Nah, kenapa sampai hari ini saya mewakili suara-suara teman-teman aktivis, terutama sekali teman-teman yang mengusung isu kembali ke 45. Kenapa Lanyala seperti itu dilakukan? Nah, jadi sekali lagi dalam pembicaraan singkat pada sore hari ini, tolong ini dijawab karena ini adalah pertanyaan publik yang mewakili banyak kalangan, banyak para akademisi, banyak para aktivis, banyak ibu-ibu, ya kan, dan banyak para sultan di berbagai daerah. Karena apa? Salah satu persoalan carut marutnya negeri ini adalah kita menggunakan Undang-Undang 2002 yang ini adalah biang atau pokok atau pangkal kerusakan negeri ini. Kenapa? Kita berdosa, ya kan, kepada founding father yang sudah menyusun demikian baik Undang-Undang 45, tapi kemudian kita amandemen dengan cara-cara yang salah, lalu kemudian hari ini kita terjebak kepada politik dan ekonomi liberal, dan ini mengikis dan menghancurkan tradisi, budaya, dan peradaban di bangsa ini. Bahkan hari ini akibat daripada penerapan amandemen Undang-Undang Amandemen 2002 melahirkan rusaknya ekonomi, rusaknya politik, rusaknya moral, rusaknya demokrasi, dan rusaknya kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, ini adalah menjadi harapan kepada Presiden terpilih Saudara Prabowo Subianto. Kalau memang komit, harus mengembalikan Undang-Undang 45 dan sekaligus menjawab pertanyaan, ada apa Lanyala disingkirkan? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.